Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mempertemukan kita di Zoom hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen pembimbing mata kuliah ilmu filsafat yaitu Ibu Unis yang mempersilahkan kelompok kami menjelaskan dan menerangkan tentang filsafat ilmu pengetahuan dalam bentuk diskusi. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan kelompok dua yang beranggotakan Mutiara Azhara, Ryan Ramadan, Aulia Rodatul Jannah, Nur Hikmah, dan saya sendiri dan di Ahmad Ridho. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita bahas filsafat. Di antara teman-teman yang ada di Zoom ini ada yang tahu apa itu ilmu filsafat atau apa itu filsafat? Aku mau jelasin filsafat dari segi bahasa ya. Jadi filsafat itu tuh berasal dari kata filosofia. Philo itu artinya cinta, sofia itu artinya kebijaksanaan. Jadi tuh filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, tapi bisa juga diartikan sebagai ingin mengerti secara mendalam. Gitu sih. Aku mau nambahin sedikit dari yang aku baca, yaitu sedikit sih, yaitu filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa sih. Nah, Aku itu mau kan. nambahin sih. Oh, ada yang mau nambahin lagi? Silakan. Ya, kan philos kan artinya cinta, senang, suka. Sedangkan sophia tuh artinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah kegiatan yang berpikir secara lebih mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, filsafat ini sudah ada lebih dari 2000 tahun. Itu aja sih dari aku. Berarti teman-teman udah pada tahu ya apa itu filsafat. Nah, kalau kalian udah tahu apa itu filsafat, berarti kalian tahu dong persepsi umum atau pandangan dan pengertian filsafat secara lebih luas itu apa? Kalau aku sih menurutku persepsi umum terhadap filsafat itu sebuah cara berpikir seseorang yang rasional, objektif, komprehensif, dan radikal dalam memperoleh pemahamannya yang jelas dan menyeluruh serta mendalam sehingga dapat dijadikan suatu kebenaran yang dapat diandalkan pengetahuannya. Itu aja sih kalau dari aku. Berarti kalian tahu dong di dalam filsafat itu ada beberapa cara pemikiran tentang filsafat atau ada yang belum tahu nih? Ini deh aku sebelumnya mau nambahin dong sama yang persepsi umum tadi. Jadi ya, setahu aku tuh orang awam tuh kayak sering salah paham sama filsafat gitu. Banyak yang bilang filsafat itu ilmu yang sulit gitu tuh. Biasanya sih ya, kalau orang ngomong kayak gitu tuh faktor utamanya tuh karena bahasa di dalam filsafat itu rumit, jadi tuh susah dimengerti, jadi dibilangnya ilmu yang sulit gitu loh. Terus banyak juga yang bilang kalau filsafat itu ilmu yang terkait sama ateisme dan gak bisa diselaraskan dengan agama. Padahal ya, hakikatnya itu filsafat itu berusaha membahas objeknya secara rasional, menyeluruh dan mendasar gitu. Filsafat itu juga berusaha memperoleh pernyataan secara jelas, benar, dan lengkap. Jadi persepsi-persepsi umum yang sering salah paham itu kebanyakan ya emang salah gitu loh. Gitu sih. Jadi dari yang Imut baca, banyak yang anggap bahwa filsafat itu ilmu yang sangat susah ya. Baru berkaitan dengan ateis ya, kalau nggak salah tadi. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, teman-teman pasti ada yang tahu dan ada yang belum tahu. Nah, teman-teman yang udah tahu tentang pemikiran dalam filsafat ada yang bisa membantu nerangin nggak? Satu atau dua materi gitu? Aku mau coba jelasin deh dari yang udah ada di slide kan ada yang rasional, yang di dalamnya itu ada kritis, logis, dan sistematis. Terus aku mau bahas soal rasionalnya dulu.
Rasional ini adalah kayak pemikiran seseorang tentang suatu hal yang kayak gimana ya? Itu kayak harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kayak gak asal nyebut doang, harus ada data yang lengkap soal ini. Dengan rasional itu pemikiran rasional membebaskan manusia dan memberi peluang manusia untuk berpikir liar dan kritis gitu. Nggak cuma ngestak di satu tempat aja kayak kamu harus berpikir ini bulat. Padahal ini bisa jadi oval gitu. Gitu-gitu kan. Itu sih dari aku. Mungkin aku sedikit nambahin sih dari perspektifku sendiri tentang berpikir rasional. Berpikir rasional ini suatu kemampuan seseorang yang berpikir untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang dia dianalisa dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, data, dan opini yang dia kaji sebelum-sebelumnya. Jadi sih. Dari aku, rasional tuh kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika, serta pertimbangan yang logis, pemikiran yang kritis. Nah, kalau sistematis tuh kayak perencanaan, menguraikan, atau merumuskan gitu. Silahkan yang lain. Kalau aku sih mau jelasin yang tentang radikal ya, radikal mendalam. Tapi aku lebih ke tujuannya aja. Jadi tuh tujuannya radikal tuh ya diharap itu kita dengan berpikir secara radikal atau mendalam ini bisa sampai pada pemahaman yang pokok gitu, yang inti dari ilmu pengetahuan itu. Terus itu juga dengan berpikir radikal ini diharap itu tuh kita nggak terkecoh gitu oleh berbagai macam hal yang sebenarnya bukan merupakan unsur atau inti dari ilmu pengetahuan tersebut atau objeknya itu. Aku mau nambahin sih, kan orang-orang tuh banyak bilang radikal tuh kayak yang negatif gitu kan, kayak di politik tuh negatif banget gitu. Nah, tapi kalau di dalam filsafat seharusnya tuh kita tuh bangga gitu. Nah, kalau berpikirnya radikal, soalnya orang yang berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, sampai di dasarnya gitu loh. Kalau radikal kan berpikir secara mendalam. Kalau komprehensif berpikir secara menyeluruh nih di slide ya. Ada yang bisa jelasin nggak? Berpikir secara menyeluruh itu kayak apa? Kalau aku sih dari lihat kita arti dari kata komprehensif artinya kan menyeluruh. Dalam benakku cara berpikir ini seseorang itu bisa melihat aspek dengan secara gimana ya? Cara menyeluruh, secara gimana bahasanya? Semuanya lah. Dengan cara berpikir ini, aku rasa orang-orang akan mencari bagian-bagian terkecil sampai dia dapat mendapatkan apa yang dia tujukan. Itu aja sih kalau menurutku. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Yang lain ada pendapat yang sama atau ingin mendukung atau punya pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda gitu? Aku mau nambahin sih, mungkin yang dimaksudkan Ryan tuh secara utuh, jadi nggak ada kurangnya gitu loh. Berusaha ngutuh kayak sebuah puzzle, kayak harus semuanya dapat gitu. Setiap kayak piece-piece-nya itu harus nyambung semuanya, nggak ada yang hilang gitu. Kalau hilang kan kayak aneh gitu lihat puzzle, ada yang bolong tengahnya, bolong pinggirnya kan nggak jadi sebuah puzzle. Gitu aja sih aku nambahinnya.
Nah, itu berapa pengertian dan penjelasan dari teman-teman kita tentang pemikiran dalam filsafat. Nah, di balik pemikiran-pemikiran ini pasti kan kita memiliki dasar-dasar atau landasan-landasan terhadap ilmu filsafat. Nah, kita akan memiliki 3 landasan pembahasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan pemahaman secara aksiologis. Nah, di antara 3 landasan pembahasan ini, teman-teman ada yang bisa menjelaskan ketiga-tiganya atau bisa menjelaskan salah satunya? Aku mau coba jelasin yang soal landasan yang pertama, itu landasan pembahasan yang ontologis. Nah, dari yang aku baca, secara terminologi, ontologis berasal dari kata Yunani yaitu on dan ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Berarti kalau digabungkan itu ada ilmu atau ilmu yang ada. Ilmu yang ada yang dibahas secara mendasar. Jadi sedangkan secara terminologi, ontologi adalah ilmu tentang hakikat yang ada sebagai yang ada, atau the theory of being qua being. Ada lagi menurut seorang ahli yang bernama Mulyadi Kartanegara menyatakan bahwa ontologi ini diartikan sebagai ilmu tentang wujud sebagai wujud. Jadi dasar sebagai dasar. Dan terkadang ilmu ini disebut sebagai ilmu metafisiska atau metafisiska sering juga disebut sebagai induk semua ilmu. Jadi ini kayak titik atau inti atau induknya dari semua ilmu gitu. Itu sih yang dari yang aku baca. Yang lain bisa menambah. Iya, aku mau bantu jelasin tentang landasan epistemologis ya. Jadi tuh landasan epistemologis itu tuh berisi tentang metode-metode atau langkah-langkah yang relevan demi tercapainya tujuan dalam objek filsafat itu sendiri. Jadi tuh kayak berisi prosedural gitu loh. Intinya ya tentang cara kerja gitu. Cara kerja yang dikaji buat objeknya dalam filsafat itu sih. Kayak langkah-langkah, metode, sarana, dan target. Gitu. Aku mau nambahin contohnya sih. Contohnya dalam hal ini tuh kayak meja. Kita tuh menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita untuk mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya atau fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada di dalam landasan pembahasan ontologis. Itu dari aku sih. Aku setuju sih sama teman-teman tentang epistemologi itu merupakan suatu langkah-langkah atau prosedural yang dilakukan orang untuk mendapatkan pengetahuan, entah mungkin itu melalui wawancara, mengumpulkan data-data yang ada, sehingga pengetahuan itu dapat diketahui kebenarannya. Itu aja sih kalau aku tentang epistemologis. Nah, dari penjelasan teman-teman yang dari awal apa itu filsafat sampai sekarang ke landasan pembahasan, nah pasti kan banyak yang bertanya, emang apa sih manfaatnya kita belajar ilmu filsafat? Apa kita perlu belajar ilmu yang seribet ini? Terus apa untungnya buat kita? Ada yang bisa jawab? Kalau dari aku sendiri sih, apa sih manfaat kita untuk belajar ilmu filsafat ini? Mungkin dari ilmu filsafat ini menurut aku sih kita bisa dapat memahami dan menjalankan kegiatan ilmiah
kita sebagai mahasiswa tentunya pasti akan melakukan karya ilmiah kan. Nah, dengan ilmu filsafat ini kita bisa mengkaji suatu kajian itu melalui landasan-landasan yang tadi kita bahas, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan pengetahuan ini tidak ke arah yang menyimpang, dan kita juga dapat berpikir rasional yang menuntun kita menghasilkan pemahaman yang jelas dan masuk akal terhadap pengetahuan yang kita kaji. Itu aja sih menurutku tujuan atau manfaat dari ilmu filsafat. Aku setuju sih sama Ryan tadi, cuma aku mau bantu jawab aja ya. Kayak kan kita nih sebagai mahasiswa gitu loh. Kita tuh filsafat itu tuh maparin pemahaman yang secara utuh dan lengkap. Ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di filsafat itu ngajak kita buat merenung, bertanya akan suatu hal. Jika kita bertanya, mengapa ini bisa begini, mengapa ini bisa begitu, terus kita kembangkan dengan hipotesis dan sebagainya, maka muncullah kayak ilmu-ilmu atau suatu objek yang kita kaji itu. Jadi tuh bantu kita berpikir secara rasional gitu loh tentang objek yang bakal kita kaji nanti sebagai mahasiswa ini. Gitu. Itu aja sih dari aku. Aku mau nambahin sih, karena dengan adanya filsafat, manusia dapat membebaskan diri dari pemikiran tradisional dan mistis, serta ketidakjelasan, ketidaktahuan, dan kebodohannya. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur, dan manfaat yang kita dapat yaitu kita dapat memikirkan masalah secara mendalam dan rasional, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan mampu berpikir secara logis. Dengan berfilsafat, kita bisa melihat semua masalah dalam semua aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan tidak menerima pendapat orang lain begitu saja. Mungkin Saudari Dino ingin menambahkan atau setuju dengan pendapat teman-teman yang lain? Aku mau nambahin sedikit sih. Jadi dari dari semua yang teman-teman jelasin soal manfaat tadi, aku cuma pengen nambahin. Jadi inti dari yang mereka jelasin itu jadi ilmu filsafat ini menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan secara mendasar. Jadi nggak ada yang gimana-gimana gitu sih. Jadi kayak keseluruhan utuh lah pokoknya dari awal sampai akhir kita diskusi ini, jadi menjawab semuanya gitu tentang kehidupan, kenapa ini, kenapa gitu sih. Udah. Saya thank you. Nah, itulah diskusi ringan kami yang melalui Zoom. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih kepada Ibu Unis atas waktu dan tempatnya. Jika di awal saya mengawali segala kegiatan ini dengan pepatah, maka izinkan saya mengakhiri kegiatan ini dengan satu buah pepatah, yang mana tidak ada gading yang tak retak, yang bisa kita artikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.